Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kolak, kuliah online ala kadarnya. Alhamdulillah hari ini Ramadan ke-9, dan alhamdulillah kita sudah melewati hampir sepertiga perjalanan dari bulan Ramadan kita. Semoga insyaallah kita terus istiqomah ya, istiqomah dalam meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah kita insyaallah. Kemarin di hari ke-8 kita belajar tentang bagaimana menjadikan semua kegiatan-kegiatan kita itu bagian dari amal soleh ya, dengan cara meluruskan niat dan menjaganya dengan kinerja-kinerja yang itqan, profesional. Nah, hari ini kita masuk ke bacaan. Mungkin buat yang bacanya satu juz satu hari mungkin sudah masuk juz 9, yang insya Allah hari ini saya akan coba bahas salah satu ayat dalam juz 9 tersebut yang berkaitan dengan tema distribusi kekuasaan dan keadilan sumber daya ya, yang juga insya Allah saya akan coba ambil salah satu hadis yang relevan dan juga kisah ya, yang sekiranya insya Allah bisa memberikan kita inspirasi. Kisahnya siapa? Salah satu sahabat ya, yang luar biasa, nanti akan saya sampaikan ya, yang insya Allah lagi-lagi semoga kita bisa mengambil pelajaran, dan juga tentu saja karena adalah catatan Ramadan seorang dosen, khususnya saya pribadi yang menggeluti di bidang politik dan hubungan internasional, maka saya akan coba hubungkan dengan salah satu mata kuliah dan juga materi perkuliahan. Mari kita mulai. Baik, saudara-saudariku sekalian, sahabat kolak, insya Allah hari ini kita akan coba bahas tadabbur salah satu ayat yang favorit saya dalam juz 9, yaitu surat Al-Anfal ayat 27, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan juga kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Ayat ini singkat tapi sangat dalam. Mari kita coba bedah dengan membaginya menjadi 3 poin kunci. Yang pertama, la tahunullaha war rasula, jangan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Mengkhianati Allah dan Rasul berarti melanggar perintahnya, meninggalkan kewajiban, atau melakukan hal-hal yang diharamkan. Dalam konteks kekuasaan, ini berarti menjalankan pemerintahan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah, menindas rakyat, atau mengambil hak-hak orang lain. Poin kedua, wa tahunu amanatikum, dan jangan mengkhianati amanat-amanatmu. Kata amanatikum, amanat-amanat kalian, ini berbentuk jamak ya, banyak. Nah, ada banyak amanah yang sesungguhnya kita emban ya. Apakah itu amanah jabatan, amanah harta, amanah ilmu, amanah rahasia, amanah keluarga, dan amanah-amanah lainnya, yang lagi-lagi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, wa antum ta'lamun, sedang kamu mengetahui. Inilah puncak ayat ini. Ini menunjukkan bahwa khianat yang paling buruk adalah yang dilakukan dengan sadar, dengan pengetahuan, dengan kesengajaan. Bukan karena lupa, bukan karena tidak tahu, tapi karena memang sengaja mengkhianati kepercayaan. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini adalah peringatan keras bagi siapapun yang diberi amanah, lalu ia mengkhianatinya dengan sadar. Jadi, ayat ini adalah bisa kita ibaratkan sebagai konstitusi anti korupsi dalam Al-Quran, yang menegaskan bahwa kekuasaan dan harta rakyat adalah amanah, bukan untuk dikhianati. Saudara-saudariku sekalian, sobat kolak, saya coba ambil salah satu ayat hadis yang sekiranya relevan ya,
sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, memberikan peringatan keras tentang bahaya tamak terhadap kekuasaan, di mana beliau bersabda, innakum satahrisuna alal imarah wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan yaumal qiyamah. Hadis Bukhari. Sesungguhnya kalian akan sangat tamak kepada kekuasaan, padahal kekuasaan itu akan menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Hadis ini kalau kita lihat ya, sangat keras. Rasulullah tidak hanya mengatakan bahwa tamak itu salah, tapi bahwa kekuasaan itu sendiri bisa menjadi sumber penyesalan. Mengapa? Dalam kitab Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau menjelaskan ada beberapa alasan. Pertama, tanggung jawab yang berat. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kebijakan, setiap keputusan, setiap orang-orang yang dipimpinnya. Kedua, godaan yang besar. Kekuasaan membuka pintu godaan, korupsi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, hingga kesombongan. Yang ketiga, yang dipaparkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan. Setelah merasakan nikmatnya kuasa, banyak di antara kita, banyak pemimpin yang menghalalkan segala cara ini untuk tetap bisa berkuasa. Termasuk itu melalui kecurangan, kekerasan, hingga pengkhianatan. Maka sesungguhnya hadis yang tadi baru saja saya bacakan, ini adalah peringatan bagi siapapun yang mendambakan jabatan. Bukan berarti jabatan itu haram, tapi harus diingat bahwa di balik kemuliaannya ada tanggung jawab yang besar. Saudara-saudariku sekalian, jamaah kolak, setelah tadi ayat, hadis, seperti biasa kita coba sekarang masuk ke dalam kisah. Nah, kisah yang akan saya bawa ini sekarang adalah kisah salah satu toladan kita ya. Ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Kisahnya terkait dengan bagaimana beliau mengembalikan harta keluarga. Ya. Nah, kenapa kisah ini ya? Karena dari sekian banyak kisah tentang beliau ya, saya kira ini yang cukup relevan ya, dan cukup pas ya, ini dengan tema amanah dan anti korupsi ya. Nah, tapi sebelumnya, siapa sih Umar Abdul Aziz ini? Ya, Umar Abdul Aziz ini adalah salah satu khalifah ya, yang mana beliau hanya memerintah selama 2,5 tahun, tapi dikenang sebagai pembaharu terbesar dari Bani Umayyah. Ia bahkan dijuluki Umar Ats-Tsani, Umar yang kedua. Ya, siapa Umar yang pertama? Ya, Umar bin Khattab. Ya, karena apa? Karena keadilannya yang menyerupai Umar bin Khattab. Nah, singkat cerita, ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, ia mendapati bahwa banyak anggota keluarganya, para bangsawan pangeran Bani Umayyah, ini telah mengambil harta negara secara tidak sah. Mereka menggunakan jabatan dan pengaruh untuk memperkaya diri, memberi hadiah kepada kerabat, dan menguasai tanah-tanah rakyat. Umar menghadapi dilema yang besar. Di satu sisi, mereka adalah keluarganya sendiri, orang-orang yang dekat dengannya. Di sisi lain, mereka telah mengkhianati amanat dan mengambil hak rakyat. Dengan tegas, Umar mengeluarkan perintah yang mengguncang istana. Apa itu? Kembalikan semua harta yang kalian ambil secara tidak sah. Jika tidak, aku akan mengambilnya secara paksa dan kalian akan dihukum. Keluarganya terkejut. Mereka protes keras. Mereka datang berbondong-bondong menghadap Umar. Di antaranya ada yang menyampaikan, "Wahai Umar,
engkau tega melakukan ini pada keluargamu sendiri. Kami ini saudaramu, pamanmu, sepupumu. Engkau tega membuat kami miskin. Engkau tega menelanjangi kami di depan rakyat. Umar menjawab dengan tenang tapi tegas. Yang mana jawabannya, Masya Allah, luar biasa. Beliau menyampaikan, demi Allah, aku lebih sayang kalian daripada kalian sayang diri kalian sendiri. Aku lebih cinta pada kalian daripada kalian cinta pada harta itu. Mereka pun bingung. Maksudmu apa? Umar melanjutkan, karena aku ingin kalian selamat di akhirat. Harta ini tidak akan menolong kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya akan menjadi beban dan siksa. Lebih baik kalian kembalikan sekarang daripada harus mempertanggungjawabkannya nanti di neraka. Aku lebih sayang kalian daripada kalian sayang harta itu. Dengar penjelasan itu, satu persatu anggota keluarganya menangis. Mereka sadar bahwa Umar tidak membenci mereka, justru sangat mencintai mereka, mencintai keselamatan mereka di akhirat. Maka mulailah proses pengembalian harta. Ada yang mengembalikan tanah, ada yang mengembalikan uang, ada yang mengembalikan hadiah-hadiah yang mereka terima secara tidak sah. Baitul Mal, kas negara penuh, dan rakyat pun mendapatkan haknya kembali. Nah, dampak dari keputusan ini, ya, apa? Ini membawa dampak yang luar biasa. Di antara yang pertama, rakyat percaya bahwa pemimpin mereka benar-benar adil. Yang kedua, pejabat lain pun takut untuk korupsi karena melihat keluarga khalifah sendiri dihukum. Yang ketiga, Baitul Mal penuh sehingga bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, Umar sendiri menjadi teladan keberanian dan keadilan. Saudara-saudariku sekalian, mengapa kisah ini penting? Ya, kisah ini sesungguhnya adalah implementasi nyata dari ayat yang kita bahas di awal tadi, Al-Anfal 27. Umar tidak mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya meskipun godaannya sangat besar, harus berhadapan dengan keluarganya sendiri. Kisah ini juga membuktikan bahwa keadilan tidak pandang bulu. Hukum harus ditegakkan bahkan terhadap keluarga sendiri. Inilah inti dari rule of law. Nah, ketika kita berbicara rule of law, saya yakin di antara teman-teman sekalian yang mungkin mahasiswa dalam mata kuliah teori politik kontemporer, ini pasti saya yakin sudah ring a bell. Oh ya, insyaallah ini sekarang kita coba lanjut untuk menghubungkan dengan salah satu mata kuliah dan materi yang kita pelajari. Apa itu? Ya, dalam teori politik kontemporer, ya setidaknya dengan pembahasan hari ini itu ada 3 konsep kunci yang sangat relevan. Yang pertama, akuntabilitas. Dalam teori politik kontemporer, akuntabilitas adalah kewajiban pemimpin untuk mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat. Pemimpin tidak boleh menggunakan kekuasaan seenaknya karena ia adalah wakil rakyat, bukan pemilik kekuasaan. Umar bin Abdul Aziz menerapkan akuntabilitas ini dengan sangat ketat. Ia tidak hanya meminta pertanggungjawaban dari pejabat lain, tapi juga dari keluarganya sendiri. Ia membuka akses rakyat untuk mengadu, ia mengaudit harta pejabat, ia bahkan mengawasi dirinya sendiri. Sungguh sangat relevan dengan surat Al-Anfal ayat 27. Amanah kekuasaan harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Frasa yang tadi kita bahas, wa antum ta'lamun, sedang kamu mengetahui, menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui dan akan meminta pertanggungjawaban. Yang kedua, konsep kunci kedua, ya, apa itu? Yang tadi kita sempat saya sampaikan, rule of law. Ya, apa itu? Ya, di mana konsep berlakunya hukum, ya, negara hukum. Di mana hukum adalah yang tertinggi, bukan kehendak penguasa. Semua orang sama di hadapan hukum. Tidak ada yang kebal hukum, tidak ada yang istimewa.
Umar bin Abdul Aziz menegakkan ini dengan sangat tegas. Ia tidak segan menghukum keluarganya sendiri yang korupsi. Ia berkata dalam hati meskipun tidak diucapkan, demi Allah, seandainya putraku sendiri Abdul Malik terbukti mengambil harta rakyat, aku akan hukum dia. Inilah inti dari rule of law. Tidak ada kekebalan bagi sesiapapun, termasuk keluarga penguasa. Di banyak negara modern justru kita dapati keluarga penguasa sering kebal hukum. Umar mengajarkan sebaliknya. Keluarga harus diperlakukan lebih ketat karena mereka bisa menjadi contoh. Konsep yang ketiga, anti korupsi dan good governance. Dalam teori politik kontemporer, good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, mencakup transparansi, partisipasi, dan yang paling penting, anti korupsi. Umar bin Abdul Aziz adalah pelopor pemberantasan korupsi. Ini agak keringat ini ya. Saking semangatnya ya. Beliau adalah pelopor anti korupsi. Ia tidak hanya menghukum koruptor, tapi juga mengembalikan harta korupsi kepada rakyat. Ia tidak memberikan ampunan khusus untuk keluarganya. Ia bahkan dalam beberapa riwayat ini menjual semua perobat mewah istana dan hidup sederhana untuk menunjukkan bahwa pemimpin tidak boleh hidup bermewah-mewahan di atas penderitaan rakyat. Baik saudara-saudariku sekalian, sebelum menutup, lagi-lagi saya akan coba merenungkan, terus mentadabburi lebih dalam, dan juga melihat aspek-aspek yang membuat bisa menimbulkan bahagia. Hari ini saya lagi dan lagi merenung, meskipun saya bukan presiden atau menteri, tentu saja saya punya kekuasaan kecil yang juga amanah. Sebagai dosen, saya punya amanah atas nilai mahasiswa, atas kepercayaan orang tua mahasiswa. Sebagai pembimbing, saya punya amanah atas segala pencapaian hingga kelulusan mahasiswa. Surat ayat Al-Anfal 27 ini mengingatkan, la tahunu amanatikum, jangan khianati amanah-amanahmu. Membaca ayat ini memberikan pertanyaan kepada saya pribadi, dan semoga ini juga bisa menjadi pertanyaan untuk teman-teman sekalian. Apakah saya sudah menjaga amanah ini? Apakah saya pernah menggunakan kekuasaan kecil ini untuk kepentingan pribadi? Kisah Umar bin Abdul Aziz mengajarkan bahwa keadilan harus dimulai dari keluarga sendiri. Sebelum mengkritik pejabat lain, kita lihat dulu lingkungan terdekat kita. Lalu ketika membaca ayat ini dan berusaha meresapi, tadabburi, saya menemukan makna baru, bahwa kekuasaan sejati bukanlah ketika kita bisa memerintah orang lain, tetapi ketika kita bisa menjaga amanah. Umar bin Abdul Aziz berkuasa atas wilayah yang luas, tapi ia lebih berkuasa atas hawa nafsunya. Ia tidak tergoda oleh harta, tidak lemah oleh bujuk rayu keluarga. Dan yang terakhir, Umar bin Abdul Aziz meninggal dengan hanya, menurut beberapa riwayat, 17 dirham, tapi ia bahagia. Keluarganya sadar, rakyatnya cinta, Allah yang ridho. Masya Allah. Ia tidak pernah mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Kebahagiaan Umar adalah kebahagiaan orang yang tidak terbebani oleh khianat. Ia tidur nyenyak karena tidak ada korupsi yang mengganggu. Ia meninggal kembali ke pemiliknya dengan tenang karena insya Allah tidak ada tanggungan dosa. Yang sesungguhnya insya Allah itulah kebahagiaan sejati. Baik saudara-saudariku sekalian, hari ini kita sudah belajar satu ayat dalam juz 9 Al-Anfal 27 tentang larangan mengkhianati amanah. Lalu hadis yang terkait dengan tamak pada kekuasaan, yang pada hakikatnya itu sesungguhnya adalah
jalan menuju penyesalan, lalu kisahnya Umar bin Abdul Aziz, dan terakhir bagaimana relevansinya dengan salah satu mata kuliah teori politik kontemporer, ya, yang materi-materi terkait konsep-konsep kunci seperti akuntabilitas, negara hukum, rule of law, dan juga anti korupsi. Insya Allah besok kita akan lanjut ke pembahasan yang hari ke-10, di mana ya mungkin di antara teman-teman semoga ya setidaknya minimal 1 juz 1 hari ya. Apa materi yang kita bahas nantikan saja nanti ya. Namun tentu saja ya, jangan lupa dari pelajaran yang kita ambil hari ini, jaga amanah sekecil apapun, mulai dari keluarga sendiri, mulai dari diri sendiri, karena Allah Maha melihat dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Dan tentu saja jangan lupa tadarrusnya, istiqomah ditingkatkan, refleksinya diperdalam, dan bahagianya dirasakan. Saya Ki Ulum, sampai ketemu besok insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.